Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah. Semua presiden ingin dicatat sejarah nantinya, berhasil, punya legasi, punya segala macam. Karena itu dia butuh pembantu-pembantu yang terbaik. Terus terang saja, saya suka kalau Prabowo mengatakan mau melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Suka, karena itu problem terbesar kita. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau kejar sampai di mana? Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Kita mau hilangkan korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Padahal korupsi, gitu ya. Dan video itu muncul terus, Pak, sampai tahun 2014 di akhir. Karena sampai di ujung misalnya Pak Andi Malarang itu dijerat dengan korupsi, keluar lagi video ini. Nah, ini video seperti ini akan dibuka, Pak. Dengan video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah, jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia ada banyak korupsi. Itu di setel terus. Salah satu ketua umum partai ya? Iya. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Rohmahur Muzi alias Romi divonis 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidi 3 bulan. Romi dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 20 Januari 2020. Kalau ada menteri ya yang dianggap bermasalah, katakanlah, tiba-tiba diangkat lagi dan indikasinya besar kemungkinan diangkat lagi, maka batal. Yang saya katakan tadi, dia ingin memberantas korupsi, dia ingin good governance, ingin kesejahteraan dan lain sebagainya. Apalagi misalnya yang diangkat itu lebih dari satu. Kan kita tahu nih, ada orang-orang partai politik you diberhentikan karena Anda sudah terlibat 11 kasus, ya kan? Kalau enggak nanti sprindiknya keluar. Berhentilah dia. Digantikan oleh orang yang menggantikan dianggap putra mahkota oleh kekuasaan yang sekarang ini. Tapi kemudian orang ini juga bermasalah karena banyak juga isu-isu yang meliputi dia. Belum lagi ketua umum partai yang lain juga bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah kalau Prabowo ingin kabinet ini berjalan baik, kencang larinya, tidak ada masalah, maka orang seperti itu mesti nggak kepake. Oke, baik. Tapi hari ini saya meragukannya begitu loh. Terus terang saja, saya suka kalau Prabowo mengatakan mau melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Suka, karena itu problem terbesar kita. Saya suka dia bilang mau mengentaskan kemiskinan. Suka. Saya suka dia bilang mau mensejahterakan rakyat. Suka. Itu 3 hal itu yang selalu saya dengar. Bahkan dia ancam kader-kadernya. Awas kalau korupsi dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling kita sadari adalah, dan itu gejala kekuasaan di dunia ini adalah, Anda tidak mungkin menjaga pemerintahan itu tetap waras kalau tidak ada check and balances. Tidak ada kontrol kekuasaan, tidak ada ruang demokrasi, tidak ada oposisi. Nah, belum apa-apa, Prabowo mengatakan, jangan kita tiru negara barat, oposisi itu negara barat. Saya mau rangkul semuanya. Lalu kita terjebak. Karena kita punya vested, kita punya keinginan untuk masuk dalam sistem tersebut, lalu kita melupakan garis demarkasinya. Maka saya katakan saya orang yang tetap berada di luar sebagai penjaga garis demarkasi agar demokrasi kita ini terjaga. Kalau demokrasi tidak terjaga, sebentar lagi KKN itu akan muncul. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada yang kemudian misalnya memprotes sekarang ini bahwa nepotisme itu sudah mulai berjalan. Siapa yang menyaring menteri itu? Kan keluarga, iya kan? Frankly speaking lah, orang mengatakan Hasim Joy Hadikusumo yang menginterview, Saras yang menginterview dan lain sebagainya. Itu kan yang beredar kan? Ya. Pertanyaannya adalah, waduh, belum apa-apa udah mulai nepotisme. Tommy Jiwandono menjadi menteri, nantinya Saras katanya menjadi menteri, belum apa-apa udah nepotisme. Anda akan mengatakan, oh beda, ini nepotisme yang pintar, ya kan? Lalu kemudian kita punya exception. Kenapa? Karena kita kemudian berpikir bahwa Prabowo akan membawa kita ke arah kebaikan, masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang bisa makan semua. Tapi nanti coba lihat, baru 6 bulan masa pemerintahan, begitu rumitnya mengurus negara yang besar ini dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya katakan, kita harus tetap berada pada flag kita. Jadi kalau saya pengamat
yang selama ini concern soal hukum tata negara, ya saya katakan. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya halaman tentang mewujudkan demokrasi rakyat, apa yang dituliskan ini dia butuh orang kayak saya Didu dan Ray Rangkuti, ya kan? Dia bilang kita butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi, ya kan? Kemudian tugas kita pastikan supremasi hukum. Kemudian tugas kita kejar dan tangkap koruptor. Kemudian apa lagi? 3 itu. Artinya inilah yang kita katakan setiap hari kan. Bagaimana menegakkan demokrasi, memastikan supremasi hukum, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Lalu kenapa orang kayak kita dianggap musuh negara? Dianggap pemecah belah, ya kan? Sampai kemudian diskusinya dibubarkan, ya kan? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Mudah-mudahan begitu. Maksudnya harapannya Pak Prabowo jangan seperti itu. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 Oktober ada perbedaan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video perdebatan di iNews TV ya. Dan ya ini himbauan buat iNews TV, tolonglah jangan undang mantan-mantan koruptor untuk ya dikasih panggung sebagai pembicara ya. Walaupun di sini mereka berdua adalah pendukung-pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Dan sungguh sangat miris sekali ya bahwa Pak Prabowo Subianto kan sangat viral kemarin beberapa hari waktu lalu ya. Di pidatonya di forum Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo Subianto ingin memberantas korupsi dan akan mengejar koruptor-koruptor yang keluar negeri sampai ke ujung dunia katanya. Tapi di sini di sebuah acara yang datang mantan-mantan narapidana korupsi atau mantan-mantan koruptor ya. Dan mau bagaimana ini katanya memberantas korupsi tapi yang membela adalah para mantan terpidana korupsi. Dan di sini Bung Refli Harun langsung gaspol ya, memberikan edukasi bahwa ya kita lihat sebulan, 2 bulan sampai 6 bulan ke depan pasti kacau berantakan kalau yang dipilih adalah yang mengisi kabinetnya adalah orang-orang yang bermasalah, tentunya di masalah di korupsi atau yang lain-lain. Yang jelas yang dikorupsi lah. Salah korupsi ini kan katanya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan konsen ya memberantas korupsi. Harusnya orang-orang seperti ini ya jangan dikasih panggung. Dan ya kita nggak tahu juga ya, mungkin nggak ada narasumber lain untuk membelain Prabowo dan Jokowi ya. Adanya orang-orang itu ya terpaksa mungkin. Daripada tidak ada pembelanya atau pembicaranya. Kan akhir-akhir ini semua pendukung militan Presiden Jokowi akhir-akhir ini pada cuci tangan karena Presiden Jokowi mau berakhir dan beralih ini merapat ke Prabowo semua, baik orang yang ya notabene orang-orang yang benar yang bersih dan memang orang-orang yang mempunyai latar belakang yang tidak bersih atau ya sebut saja mantan koruptor, mantan terpidana korupsi yang katanya ingin membenahi negeri tetapi dengan latar belakang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dihukum. Oke, mungkin sekarang bebas dan telah menjalani hukumannya, tetapi kan sangat tidak etis sekali lah kalau orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi jadi pembicara seolah-olah paling suci, paling bisa memberantas korupsi, paling bisa memajukan bangsa Indonesia. Ini kan paradoks sekali seperti judul buku yang ditulis oleh Pak Prabowo, Paradoks Indonesia. Dan ini adalah paradoks pemerintahan Prabowo. Keluar-keluarnya atau statementnya atau ya, tagline-nya katanya memberantas korupsi, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang yang memang orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi. Dan di situ juga Bung Refli Harun menjelaskan bahwa ya nggak bisa. Katanya ada seorang ketua umum partai yang mengatakan ya, boleh melanggar asal tidak ketahuan. Ini kan wah, harusnya orang-orang yang seperti itu jangan dikasih panggung, jangan dipilih jadi menteri. Apabila sekarang jadi menteri ya harus dicopot, ganti. Ya. Kalau memang ya saya mengutip kata-kata Bung Refli Harun ya,
Kalau memang pemerintahan Prabowo mau berjalan cepat, mau berjalan kencang, perjalanannya kencang, kemajuannya pesat, ya, orang-orang yang seperti itu tuh harus dipangkas dan disingkirkan. Jangan dikasih kedudukan di kabinet, justru akan merusak citra kabinet Prabowo di kemudian hari. Itu kata Bung Refli Harun, saya sangat setuju sekali ya. Dan di sini masalahnya dari video kemarin, begitu kita munculkan orang-orang yang notabene pernah melakukan tindak pidana korupsi, netizen semua berkomentar, orang-orang seperti itu harusnya jangan dikasih panggung. Dan saya sangat setuju. Himbauan buat iNews, orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, kalau bisa jangan dikasih panggung lagi. Sebagai hukuman, hukuman sosial buat mereka lah. Bahwa sampai kapanpun setiap dia muncul di acara di TV atau di YouTube manapun, pasti komennya kemarin kemana, kemarin korupsi buat apa. Kalau sekarang kuar-kuar ingin maju, ingin membenahi bangsa. Kalau ingin membenahi bangsa ya memang dari awal memang harus bersih dulu ya. Seperti Prof Mahfud itulah, saya sangat setuju sekali. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa ya bagi yang nonton video ini silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong segera subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.